Apalagi? Tadi kan saya catatnya cuma dari PT Toto, Pak. Sedangkan dari sisi PT akuntan publik Asima Rohana pada saat di tanggal 5-nya itu saya jurnalnya piutang pada pendapatan jasa dan pajak keluaran. Benar nggak, Pak ya? Karena tadi kan gini, Pak, di tanggal 8 kan seharusnya itu kan yang Bapak bilang di tanggal 8 itu eh, hutang usaha dan hutang PPh 23 pada kas itu dari sisi PT Totoba. Nah, kalau saya tadinya itu saya jurnal kian adalah pada saat di tanggal 8 itu hutang usaha pada kas saja sih, Pak. Ya, Nah, itu kalau yang dari salah. ya, Pak. Itu yang salah. Ya, enggak hanya itu aja soalnya satu, enggak ada yang lain. Enggak ada lagi. Soal untuk bikin jurnal hanya satu. Ya, Ada, Pak, ada ada lagi, Pak, yang sebentar ya, Pak ya. hanya ada satu. Ada 3 sih, Pak. Ya apa? Ada apa lagi? Soal nomor 2 di sini, PT Borju Marina adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi barang elektronik. Pada tanggal 1 Juni 2020 menjual barang elektronik seharga 1.680.000. Sudah termasuk pajak atau PPN 10% dan PPNBM 30%. Dengan harga pokok 960 juta kepada suatu perusahaan penyiaran televisi. Atas jual beli barang tersebut antara PT Borju Marina dan perusahaan penyiaran televisi telah sepakat bahwa PT Borju Marina dibayar melalui pemasangan iklan di perusahaan penyiaran televisi yang bersangkutan. Nah, di sini diminta buat jurnal yang harus dilakukan PT Borju Marina dan perusahaan penyiaran televisi atas transaksi tersebut. Dalam kurung, sistem persediaan yang digunakan oleh PT Borju Marina adalah sistem persediaan perpetual. Tapi di sini saya jawab sih, Pak. Cuman jawaban saya di sini agak ragu-ragu sih, Pak, saya jawab karena saya masih belum paham banget. Yang pertama itu adalah piutang usaha sebesar 1.680.000 itu dari sisi PT Borju Marina ya, Pak ya. Dan sisi kreditnya penjualan sebesar 1.200.000, pajak keluaran sebesar 120.000 dan PPNBM 360 juta, Pak. Di situ nggak ada penggunaan uang karena itu PT Borju Marina harus memasang iklan di perusahaan televisinya. Ya, harus memasang iklan. Jadi nggak ada menggunakan uang. Jadi kalau dia harus membukukan beban iklan. Harga berapa? Karena iklan yang dibayarnya itu yaitu sebesar ya 1.680.000 itu berarti itu udahlah termasuk pajak ya PP itu sudah termasuk PPN dari pendapatan jasa penyiaran. Jadi perusahaan televisi adalah pendapatan jasa penyiaran ya. Itu harus ada hitung berapa itu pendapatannya.
Karena 1680 itulah pendapatan jasa plus pajak. Jadi itu adalah 110% bagi perusahaan televisi untuk nanti jasa penyiaran. Pendapatan jasa penyiarannya ya sama pajak masukannya ada nanti di situ. Karena di sana ada, karena dia kan menerbitkan faktur pajak. Karena dia itu jasa iklan yang dilakukannya, dia harus buka faktur pajak 10%. Jadi itu ada harga 10%. Jangan kalian lupa bahwa PPNBM yang diterbitkan oleh PT Burjo Marina itu bagi perusahaan televisi itu adalah merupakan harga dari alat elektroniknya, tambah itu alat elektronik. Jadi harga alat elektroniknya itu adalah, kalian hitung dulu berapa 1680 ini harganya. Itu sudah 140%. Jadi jasanya itu berapa? Harga barangnya itu berapa? Kalian harus hitung. Jadi barang yang dijualnya itu berapa harga jualnya? Berapa dia jual? 960, Pak. Hah? Harga pokok penjualannya 960. Itu harga pokok, harga jualnya saya bilang, penjualannya berapa? 1,2 M ya Pak ya? Ya hitung aja bahwa 1680 itu adalah 140%. 100%-nya berapa? Berarti 1,2 juta. 1,2 miliar. Itulah harga jual. Penjualannya berarti harus kalian bukukan 1.200.000. Jadi dia harus Anda bukukan kreditnya penjualan 1,2 juta. Ini lihat 1,2 miliar. Ya. Itu penjualan dia. Itu kalau PT Burjo Marina. Jadi PT Burjo Marina harus buat faktur pajak apanya? Ada faktur pajak apa? Faktur pajak PPN dan ada faktur pajak untuk barang mewahnya. Ya. Jadi pada waktu diterbitkan itu adalah apa? Supaya kalian tahu. Jadi supaya kalian tahu 1680 itu 1680 itu dibagi 1,1. Jadi sebenarnya untuk jasa iklannya itu adalah 1.527.272.727. Itulah jasa iklannya. Coba kalian itu dulu. Karena ini harus apa? Seolah-olah barter. Jadi nggak ada menggunakan uang di sini. Jadi untuk bayar 1,680 juta itu perusahaan televisi harus
ya mewajibkan